Oke, selamat pagi. Senang sekali bisa jumpa lagi dalam ocehan di akhir pekan. Dan topik kita pagi hari ini berbicara tentang takut. Kita sudah pernah bicara tentang ini, tapi kita coba bahas lagi karena menurut saya topik ini cukup menarik dan cukup penting ya. Kita sering merasa takut dan kita sering bertindak baik agresif maupun bersembunyi karena rasa takut. Dan takut itu datang dari mana? Saya kira memang pertama kali kita melihat ada orang takut itu peristiwa Adam dan Hawa ya. Setelah mereka makan buah itu, mereka takut berjumpa dengan Tuhan. Padahal biasanya rutin berjumpa dengan Tuhan. Nah, rasa takut ini sebetulnya datang dari mana ya? Dalam Amsal dikatakan bahwa takut akan Tuhan adalah pangkal dari pengetahuan. Jadi sebetulnya Tuhan mengaruniakan takut yang betul, yaitu takut kepada Tuhan. Bukan takut kepada yang lain. Tetapi urutannya takut dulu pada Tuhan, hormat segan pada Tuhan, baru kita mendapatkan pengetahuan. Kalau dalam kasus Adam dan Hawa itu, dia makan dulu buah pengetahuan baik yang jahat itu, baru dia takut sama Tuhan. Nah, ini ada takutan yang berbeda. Tapi juga tidak jarang rasa takut itu memicu suatu perbuatan yang tidak baik ya. Entah kita menjadi agresif ya, karena kita takut, kita berusaha mematikan yang kita takuti itu. Ada juga membuat kita bersembunyi, tidak melakukan sesuatu tapi menghindar. Dua-dua mengerikan sebetulnya ya, karena kita menjadi agresif, kadang-kadang kita tanpa kita sadar kita menjadi jahat begitu. Melebihi apa yang kita takut itu. Atau kita pikir dengan menghindar, kita bebas rasa takut, sebetulnya perasaan yang ditimbulkan oleh penghindaran itu bisa lebih parah daripada hal yang kita takuti itu sendiri. Nah, dalam beberapa waktu lalu ada cerita tentang nabi besar bernama Elia ya. Elia ini nabi yang luar biasa sebetulnya. Cuma dalam peristiwa yang kita sudah banyak tahu dan sering diulang itu, Elia ini baru saja mengalahkan 500 ya nabi Baal. Kemudian dia lawan nabi-nabi musuh yang musuhi Allah ini. Tapi kemudian yang menarik terjadi pada saat dia diancam oleh Ratu Isabel, istri dari Raja Ahab. Dia merasa takut dan sangat takut. Dia lari bersembunyi di gua berhari-hari ya. Sampai Tuhan datang menjenguk dan bertanya, Elia, sedang apa kamu di sini? Seakan-akan menegur. Sedang apa kamu di sini ya? Kamu seharusnya tidak di sini. Mengapa kamu ada di sini? Jadi membuat kita salah tempat. Saya memang bertanya-tanya apa yang terjadi dan banyak penjelasan yang menurut saya baik ya. Memang nature dari kita barangkali normal bagi manusia untuk merasa takut. Tapi ratu ini cuma istri seorang Ahab. Bukan Ahab itu sendiri. Jadi sebetulnya ada lebih dari sekedar takut itu ya kalau sampai orang bersembunyi. Sampai kita membaca di kitab Timotius ya. Timotius yang kedua, ayat yang pasal yang pertama, ini tulisan Rasul Paulus kepada anak bimbingnya itu bernama Timotius ya. Dia bilang begini. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk apa? Ini ayat 6 ya, mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu.
Sebab Allah memberikan pada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Menarik ini ya, ini disampaikan kepada Timotius, yang kita sudah tahu Timotius ini orang yang istimewa sebetulnya ya, bukan orang sembarangan juga. Jadi 2 kali Rasul Paulus mengatakan pada Timotius, aku sudah tahu kamu orang baik. Ibumu, nenekmu sudah mendidik kamu dalam iman yang benar. Tapi aku menyerukan kepadamu untuk apa? Untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Jadi sudah ada karunia Allah diberikan pada Timotius dan juga kepada kita barangkali, tapi tidak berkobar. Tidak berkobar. Mengapa tidak berkobar? Ini tidak begitu jelas ya, tapi ada hints di sini. Ayat 7 mengatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi rupanya rasa takut itu menghambat karunia Tuhan yang besar dalam diri kita itu, sehingga kita salah tempat. Kita tidak lagi berkobar-kobar. Itu hints yang pertama. Hints yang kedua, Paulus menggunakan kata roh. Jadi takut itu roh. Jadi memang takut itu normal ya. Normal itu artinya banyak orang mengalami rasa takut itu. Tapi semuanya tidak wajar. Karena takut yang wajar itu takut kepada Allah. Takut untuk berbuat salah. Tapi takut untuk tidak mengobarkan talenta, mengobarkan kasih karunia yang Tuhan berikan pada kita, itu bukan satu yang wajar. Itu datang dari roh. Nah, saya menduga itu yang terjadi pada Elia. Bahwa ada roh ketakutan yang datang dari Isabel ini, yang mungkin dia tidak sadari, yang kemudian menghantui dia. Jadi takut itu normal, tapi sebetulnya tidak wajar kalau takut itu bukan takut kepada Allah. Ditegur Tuhan Yesus bukan waktu murid-muridnya ketakutan di gelombang di tengah laut, tengah danau. Mengapa kalian takut? Dia berkata. Kalau itu sesuatu yang wajar, Tuhan Yesus tidak akan bertanya seperti itu. Ini berarti bukan sesuatu yang wajar. Jadi kalau kita tahu itu roh, dan kita tahu akibatnya kita tidak berkembang karena kita rasa takut itu, maka kita percaya bahwa roh itu yang bukan dari Allah itu bisa diusir oleh Tuhan ya. Dan kita dikaruniakan oleh roh yang memberikan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dalam terjemahan tertentu, ketertiban berpikir. Asik ya. Selamat menjalankan kehidupan dengan takut akan Tuhan dan dipimpin oleh roh yang memberi kita kekuatan, roh yang memberi kepada kita kasih, dan roh yang memberikan pada kita ketertiban berpikir. Tuhan memberkati.